Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Suara pekikan keledai, maknanya apa? Dia sudah lapar. Begitu juga nafsu tadi. Nafsu tadi ketika kita penuhi keinginan dia, maka dia akan tenang. Coba kita penuhi keinginan kita, ala bejak tu bohornya. Yang nafsu cukup senang, ya, cukup senang dia, Pak. Besok dia minta lagi karena permohonan pertama dia sudah kita kabulkan. Besok dia minta lagi. Ini yang kedua kali je kan? Kedua kali kan bejak masjid orang je ni lebih dah ni. Je dah berapa? Nya kamu menang je, Pak. Dia akan minta yang ketiga kali, Pak. Sehingga seorang sudah mulazamah untuk tidak pergi ke masjid lagi. Sama seperti bersedekah. Ketika seorang bersedekah nafsu ngomong, "Hai pengen kan je dablo kau tak jauh ke go ya, Pak." Kalau kita bisa melawan nafsu itu jauh ataha, maka nafsu akan berteriak, "Mahai dengar lo ronyo." Ya, Pak. Jadi sekarang apa kita kontrol nafsu itu? Jadi makanya jangan kita penuhi semua keinginan dia. Sekarang kita lanjut lagi. Wala tatruku asyahwah. Jadi artinya apa? Kita jangan memberikan kesempatan supaya nafsu ini berbuat suatu hal yang tidak benar, ya. Jangan membuat yang tidak benar. Wa iyyaka ayyuhar rajul. Wahai yang pencinta ibadah, ini sebutkan rajul ini laki-laki ibadah, tapi masuk juga perempuan. Antaghfula anha, untuk terus mengingat kalau nafsu itu ini tugasnya. Ya, kita sendiri saja tidak tahu, Pak. Ini nafsu, ini begini, kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu ketika kita sedang marah, rupanya nafsu itu sedang apa namanya? Dia menguasai kita. Maka Rasulullah mengatakan supaya tidak menguasaimu, ambil wudhulah. Setelah ambil wudhu kamu kembali seperti semula lagi. Ya. Jadi tidak diinikan oleh nafsu. Fa innaha kama qala khaliquha al-alam. Ini seperti yang pencipta nafsu itu, ya. Pencipta roh itu sendiri. Pencipta roh mengatakan, itu Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu. Itu nafsu itu dia selalu mengajak kepada yang jelek-jelek, ya, selalu mengajak kepada yang jelek-jelek. Nanti akan kita lihat ada kisah seorang ahli sufi di sini. Sebelum itu kita inikan dulu fakafa bihadza tanbihan lima akala. Sebelum kita lihat ahli sufi itu, maka di sini pengarang mengatakan cukuplah contoh-contoh tadi itu menjadi petunjuk bagi kita. Liman akala, barang siapa yang menggunakan akalnya. Jadi artinya apa? Kita dengan akal sekarang untuk mengalahkan nafsu ini. Secara akal saja. Artinya secara akal ketika kita disuruh ini, katanya patuh ke nafsunya, tidak mungkin. Katanya tato nafsu. Jadi artinya liman akal. Ini sama seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang menggunakan akalnya. Bagi yang tidak menggunakan akalnya, maka Al-Quran itu sia-sia saja bagi dia, tidak akan menjadi petunjuk bagi dia. Jadi maka kalau tidak menggunakan akal. Jadi makanya mengkaji Al-Quran itu, kemudian Allah memberikan kesempatan akal untuk berpikir. Ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, tanda-tanda kekuasaanku, sekarang kamu pakai akalmu dulu. Coba lihat akal. Mungkin enggak langit dan bumi yang begitu hebat dahsyat dibuat oleh manusia? Mungkin tidak mungkin. Mungkin dibuat oleh jin? Juga tidak mungkin. Jin itu diciptakan di bumi sampai sekarang dia belum bisa menembus langit. Tidak bisa menembus langit jin itu. Kenapa? Kata Imam Al-Baghawi, khalaqallahu al-jan wa askanahu fil ardh. Oh, mungkin nanti langit itu dibuat oleh iblis dan syaitan. Tidak mungkin, kata Allah. Ma ashhadtuhu khalqas samawati wal ardh. Langit dan bumi itu ketika saya menciptakan langit dan bumi, bahkan syaitan tidak melihat lagi dan belum lahir lagi. Adalah hilang syaitan. Bagaimana dia membuat langit dan bumi? Ya, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ini petunjuk bagi orang yang berakal. Ini sudah diberikan tadi beberapa sinyal-sinyal, sudah diberikan beberapa contoh tentang kerja nafsu. Bagaimana kerja nafsu? Jadi makanya kita orang-orang yang berakal, ya, kita harus menyikapi, oh ini nafsu rupanya, oh ini nafsu rupanya. Ya. Jangan kita turuti hawa nafsu. Maka kita melihat kadang-kadang seorang ahli ibadah lebih puas daripada binatang buas. Lebih puas dari binatang buas.
Tidak perlu kita heran kalau ada seorang ahli ibadah dia membunuh orang lain. Tidak perlu heran. Ya, tidak perlu heran. Kenapa? Karena ketika pada posisi itu dia tidak bisa mengontrol lagi hawa nafsunya. Ini seperti kata Imam Al-Ghazali tadi. Ketika itu dia seperti as-sab'un, binatang buas yang tidak bisa terkontrol lagi. Kadang-kadang dia seperti orang hina. Ya, kadang-kadang seperti Fir'aun. Kadang-kadang seperti anak kecil. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada seorang ahli sufi namanya Ahmad bin Arqam Al-Balkhi. Ya. Apa kata beliau? Naza'atni nafsi bil khurud ilal ghazwi. Jiwa saya, nafsu saya menuntut saya untuk pergi bertempur di medan perang. Berarti kan mengajak kebaikan ya, mengajak kebaikan. Artinya apa? Ahli sufi ini ingin mengatakan Allah kepada nafsu itu mengajak kejahatan. Tetapi kenapa waktu ini nafsu itu mengajak kepada kebaikan? Jadi jiwaku ini menuntutku untuk pergi ke medan perang. Ya. Apa kata beliau? Faqultu subhanallah. Maha suci Allah. Innallaha yaqul, artinya beliau tidak menentang ayat ini, tidak ya. Cuma beliau heran. Kenapa jiwa saya menyuruh saya berbuat kebaikan? Padahal Allah berfirman, inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu itu selalu menjurus kepada kejahatan-kejahatan. Ya. Ini apa namanya? Ahmad bin Arqam bukan menentang ayat Allah, tidak. Cuma ingin penjelasan. Artinya ingin penjelasan, ya Allah, tolong berikan penjelasan kepada saya. Atau tolong arahkan saya, ya Allah. Kenapa engkau mengatakan nafsu itu inna nafsa la ammaratu bisu? Tetapi kenapa jiwa saya ini menyuruh kepada kebaikan, tidak kejahatan? Jiwa saya menyuruh saya, nafsu saya menyuruh saya supaya saya berjihad di jalan Allah. Kemudian setelah itu, wa hadhihi ta'muruni bil khair. Ini nafsu ini mengajak saya kepada kebaikan. Sedangkan ayat tadi pasti kejahatan, kata Allah. Kan tak mungkin Allah keliru, tak mungkin Allah salah. Karena kalau ilmu itu ada dua, kata Imam Bagawi. Al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min ghairihi. Ada ilmu yang diperoleh seorang itu dari orang lain. Jadi peroleh ilmu ini bagaimana, ilmu ini bisa benar dan bisa salah. Ya, Pak, bisa benar bisa salah. Teori ini bisa benar bisa salah, satu. Yang kedua, al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu tidak pernah salah. Ilmu itu tidak pernah salah. Jadi makanya Allah tidak pernah salah kalau an-nafsu itu ammaratu bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Kita lihat terus ceritanya sekarang. Nanti dia baru mengakui rupanya betul. Nafsu itu mengajak saya untuk berbuat jahat, kata Syekh ini, Ahmad bin Arqam. La yakunu hadza abada. Ya, la yakunu hadza abada. Jadi maknanya apa? Menurut Syekh ini, menurut Ahmad bin Arqam, Syekh nafsu itu tidak mengajak kejahatan saja, kebaikan diajak juga. Ya, nampak. Kebaikan diajak juga. Artinya dia bukan menentang ayat, tidak. Ya, bukan menentang ayat. Walakinnaha istahwashat faturidu liqa'an nas. Ya, sekarang kita lihat mana jahatnya nafsu itu. Mana jahatnya nafsu? Nafsu itu menyuruh kita untuk beribadah. Nafsu menyuruh kita untuk bangun tahajud. Nafsu menyuruh kita untuk bertempur di medan perang. Tetapi ada yang diambil lamba oleh nafsu. Ya, ini sama seperti begini. Sebelum kita pending dulu cerita ini. Syaitan. Syaitan kan mengajak manusia berbuat kejahatan. Jangan buat ini, jangan buat ini, lakukanlah ini, lakukan kejahatan, jangan salah, jangan puasa. Rupanya orang ketika dikatakan jangan salah, tetap salah. Jangan berdoa, tetap berdoa. Jangan kamu itu berzinalah kamu. Korupsi kamu, korupsi. Akhirnya setan berubah kurikulumnya, dia rubah caranya. Sehingga dalam riwayat disebutkan, setan itu yaftahu, dia membuka sab'un wa sab'ina al-khairat. Dia membuka 99 kebaikan. Untuk apa? Liyaqa an-nasu fi al-ma'asi. Untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Dia pintu kebaikan banyak. Bagaimana caranya? Dia menyuruh manusia untuk salat. Salatlah kamu, sudah datang waktu salat. Oh iya juga ya.
Beribadahlah kamu akan jadi orang terhormat kalau kamu beribadah. Oh ya juga. Siapa yang suruh, Pak? Setan. Kalau kita lihat, di mana laba setan? Pak, laba setan, Pak. Dia menyuruh orang lain berbuat kebaikan, orang lain berbuat kebaikan. Di mana laba setan? Rupanya laba setan. Ketika manusia itu berbuat saja salat tahajud atau dia berpuasa, setan berbisik. Kalau kamu puasa ini, tidak ada yang tahu puasa kecuali kamu saja. Kasih tahu sama manusia, kamu itu puasanya kamu lagi, Pak. Akhirnya apa, dia bercerita, lemah dah orangnya, bukan wafahnya. Oma berkelam leleh dan aku nonton bola tahajudnya kamu lagi, Pak. Nya setan pokoknya roh, saya sudah berhasil. Ya. Makanya dia menyuruh kepada kebaikan, untuk tahajud, tapi dia ambil laba dari kebaikan. Ini begitu juga dipahami oleh Syekh itu Ahmad bin Arqam. Ya. Dia mengetahui kalau nafsu dia mengajak dia untuk bertempur di medan perang. Rupanya sampai ke medan perang, dia itu menceritakan kepada orang lain. Ya, nampak. Disitulah laba setan, laba nafsu. Nafsu ini diperalat oleh setan. Maka sebelum diperalat oleh setan, kita yang harus jaga nih, Pak. Ya. Maka setan itu artinya apa? Dia nafsu kita saja yang dia pegang, keinginan kita saja yang dia pegang. Dia suruh macam-macam. Akhirnya apa? Nafsu ini terjebak. Ketika terjebak, nafsu memaksa kita untuk melakukan apa yang diinginkan dia. Makanya ketika sampai ke medan perang itu, kamu ceritakan kepada temanmu, ya kata nafsu, Pak. Ini atas perintah setan lagi. Ceritakan kamu sudah pergi berjihad, ya, Pak. Kalau kamu sudah berbuat kebaikan, kamu sudah buat ini, maka tidak semuanya orang yang mati di medan perang itu mati syahid. Tidak. Bisa saja dia ingin menampakkan diri pada orang yang lebih hebat. Bisa saja ketika itu dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja syirik kepada Allah. Ketika habis bertempur dia luka-luka dan tidak meninggal dan dia merasa sakit sekali, maka dia bunuh diri. Jadi tidak semua orang pergi sana umrah itu semua orang kebaikan, tidak. Tidak semua orang sana itu mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak. Tergantung mati-mati. Ada orang salat terus mati dalam keadaan suul khatimah. Bahkan ada orang mati, maknya di Banda Aceh kita atau Aceh besar, ya. Orang ahli ibadah, ini gitu maya, aku berzikir, tapi mati gantung diri, mati gantung diri. Jadi kalau kita nilai kipannya, berarti kan dia tidak yakin kepada Allah. Rugi salat selama ini, untuk apa dia salat kalau dia tidak yakin kepada Allah? Untuk apa dia salat selama ini kalau depresi? Orang salat tak pernah depresi, mana depresi udah lumayan, Pak. Maka kalau ada orang depresi, ada orang sakit jiwa, berarti ulungnya hana betul ibadah, Pak. Nyuruh betul ibadah hana. Karena Allah sudah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan dengan berzikir kepada Allah, termasuk berzikir kita salat, kita dulu berzikir, kita baca Quran, kita bersedekah, itu berzikir juga. Artinya apa? Kita teringat kepada Allah. Kita bersedekah, kita mengharap Allah, karena Allah menyuruh saya untuk bersedekah. Yang karena lain maknanya. Maka hati-hati nanti nafsu bisa mempelesetkan itu, Pak. Amal-amal kita bisa dipelesetkan oleh nafsu untuk tidak ada harganya. Maka perlu kita jaga. Ketika nafsu mengatakan bersedekahlah, kita bersedekah. Setan lebih lagi sangat membantu nafsu. Nih tuan sedekah. Suruh tuan kamu bersedekah. Ketika bersedekah, setan ngomong sama nafsu, "Nah, tuan kasih tahu tuan. Itu kalau bersedekah nggak diketahui oleh orang lain rugi saja." Ya, dikasih tahu, ini sudah habis duit untuk bersedekah. Kalau nggak diketahui oleh orang lain rugi. Ya, pegah dua kok. Yang sedekahnya bantuan lurnya, yang kamu lagi, Pak. Yang bantuan sedekahnya, bantuan kue dan yang lur bentuk. Yang mestinya duit lur bentuk. Ya, gitu. Diingat ke katanya, Pak. Nafsu itu senang sekali dia. Wah, sudah beres rupanya. Artinya tugasnya sudah selesai. Setan lebih senang lagi. Kenapa? Karena sudah berhasil menghasut nafsu ini. Maka hati-hati, Pak. Ketika nafsu ini menyuruh kepada kebaikan, ada hal-hal lain yang dia inginkan, Pak. Ketika nafsu mengajak kita untuk malam salat tahajud, kamu ada jemaah. Apa yang teman tahajudnya kamu lagi. Makanya disitulah kita harus mengontrol dia, Pak. Jangan sampai dia memanfaatkan kebaikan kita supaya kita jatuh lagi, Pak. Yang kita jawabkan bukan kebaikan sebagai kejahatan. Muslimin sedang jemaah ini, Pak. Ya. Makanya litastariha ilaihim wa yatasamahun nasu biha wa yastaqbilunaha bitta'dhi wal birri. Dia memanfaatkan apa? Kamu pergi ke sana, pergi berjihad. Sampai ke sana apa? Kamu nanti akan terhormat. Waktu kamu pulang kamu akan hebat, ya.
kamu akan disanjung oleh orang lain. Nah, ketika itu, oh ya juga ya, nyata mulai. Kalau sudah mulai mengiyakan keinginan nafsu, maka pahala kita nggak dapat lagi, Pak. Apa ya, Pak? Inilah yang diinginkan setan. Sampai kita naik haji, ambil peng pada haji, 50 juta, 60 juta, ambil peng haji, tapi nol kita pulang. Makanya sudah berapa kali haji, tapi tabiat lagi tabiat kurang anak haji, Pak. Tabiatnya juga nol. Kenapa? Karena dia pertama memang disuruh oleh nafsu dia pergi haji. Ya, bro, gedenya kayak 4 kali nafsu dia. Kamu buat ini, kasih tahu orang lain begini, kasih begini. Akhirnya apa? Tidak ada pengaruh apa-apa sama dia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fanzur ila khida'in nafsi wa ghururiha. Sekarang perhatikan. Bagaimana nafsu itu membohongi kita. Tadi menyuruh kita salah. Tetapi ketika salah dia menyuruh kita lagi untuk kasih tahu orang lain. Ya, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Maka itulah pentingnya memanage nafsu. Oh, nanti kan ada nafsu mutmainnah. Ya, itu apa nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah, ketika seorang sudah bisa memanage nafsu tadi, dia tidak memberikan kesempatan untuk nafsu tadi untuk bebas. Makanya ketika mau meninggal dunia, nafsu tadi sudah kita kekang, sehingga menjadi nafsu tenang jiwanya. Tenang ingin ketemu dengan Allah. Tenang dia meninggalkan dunia. Maka ketika nafsu tidak tenang, maka dia mengatakan, oh banyak kemati lo ni, hotel lo kiban, saham lo kiban, danoh lo kiban, motor ban lo, kredit hanapi lo, je danoh kiban istirahat lo, je kibannya, takut dia Pak. Kenapa? Karena nafsunya nak beres lagi Pak. Jadi makanya dari sekarang kita manage nafsu ini supaya meninggal dia dalam keadaan tenang. Baik tutah nafsunya Pak. Jadi makanya kita susah gara-gara nafsu ini juga. Tetapi tatkala kita bisa mengontrol nafsu ini supaya tidak menjadi beberapa hal yang disebutkan di sini, supaya tidak jadi seperti binatang, supaya tidak menjadi seperti binatang buas, supaya nafsu ini tidak jadi seperti anak kecil yang terus menangis, supaya tidak jadi seperti Fir'aun, supaya tidak jadi muhtalan, mutakabbiran, orang yang sombong. Ya, makanya harus kita manage. Makanya gunakan apa? Gunakan akal kita, Pak. Pakai akal ya, Pak. Ya. Nah nafsunya ya kontrol katanya, ada mungkin ya, Pak. Drone kontrol, ya. Jadi makanya kan tak mungkin anak buah mengontrol bosnya, tak mungkin ya, Pak. Maka gunakanlah akal. Maka Imam Ghazali mengatakan caranya adalah pakailah akal kita, Pak. Pakailah akal, pakailah akal. Emangnya kita ini mau dibohongi oleh nafsu? Kemudian setelah itu dia menjerumuskan kita, kan tak mau kita, Pak. Makanya kita kontrol dia, kita kontrol. Anak buah gitu juga ini bersihkan ini jam 7. Lo jak pakai bola pagi, beat dulu. Lo nak turun, ya, Pak. Jadi makanya kamu harus bangun nanti cepat-cepat kamu bersihkan ruangan saya jam 7.35. Kemudian kamu buat ini, bersihkan kamar jam sekian. Ibu kali yang penuh anak buah, saya datang terlambat aja pakai ini. Baik itu aja, Pak. Nafsu gitu juga. Ketika kita ngomong sama nafsu, ini jam 5 harus bangun siap-siap berangkat ke masjid. Ibu kali nafsu. Lo yang turun. Akhirnya apa? Nafsu dia terus mengikuti kita, Pak. Terus mengikuti kita. Sehingga apa? Karena sudah terbiasa berbuat kebaikan dan kita sudah mengontrol dia supaya tidak diganggu oleh setan, maka ketika matinya tenang jiwanya, Pak. Ya, tenang. Makanya orang meninggal itu selalu tersenyum dia, senang ya. Alhamdulillah, jiwa mereka tenang, ya mampu ke Allah lah. Yang anak buku yang berlampu, lampu lah, Pak. Nah, yang lebih dahsyat dari lampu lah untuk di alam barzah. Ada yang lebih dahsyat dari perusahaan saya di alam barzah nanti. Ada yang lebih dahsyat dari harta saya, emas saya. Ada yang lebih dahsyat lagi di alam barzah. Ya. Kaum sendiri sedang dirahmati Allah. Tura anan nasa ba'dal mauti bi'amalin lam yakun ba'du. Karena perlu kita ketahui, kalau kita mati nanti, kita ini tidak mengontrol nafsu. Artinya tidak ada amal lain yang bisa menolong kita. Mana amal yang bisa menolong kita? Kecuali apa? Itulah yang tadi, sedekatin jariyah, atau waladin salihin, atau ilmin yuntafa'u bi, atau waladin salihin yad'ullah. Nah itu tidak ada lagi. Maka jangan sampai amal ibadah kita dikontrol oleh nafsu dan kita tidak dapat apa-apa. Karena setelah mati nanti tergantung apa yang kita lakukan sebelum kita mati nanti. Ya, ini sedikit lagi. Sedikit lagi, Pak. Kita cepatkan saja ya. Wa'lam annaha huna aslan asilan. Annal ibadah syatrani. Maka ibadah itu ada dua. Ya. Jadi dari cerita tentang nafsu tadi,
Maka di sini pengarang mengatakan perlu diketahui ibadah itu ada dua. Yang pertama, syakrul iktisab. Apa itu syakrul iktisab? Iktisab itu kita selalu taat, kita selalu patuh kepada Allah, ya Pak. Kita selalu patuh, kita selalu taat menjalankan perintah Allah. Itu ibadah yang pertama. Artinya al-iktisab, harus kita cari. Kalau tidak kita cari tidak dapat. Ketika disuruh salat kita tidak mencari salat itu, kita tidak melakukan ibadah salat maka nggak dapat. Anak itu. Orang lain dapat tuh dia bersedekah, buat ini dia bayar zakat. Orang lain dapat, kita nggak dapat. Berarti kita belum beribadah lagi. Maka ibadah itu ada namanya ibadah iktisab, harus kita cari satu. Yang kedua namanya ibadah al-ijtinab. Apa itu ijtinab? Menjauhkan diri itu sudah ibadah. Kita menjauhkan diri dari nafsu yang tidak baik itu ibadah. Nah, namanya. Jadi BPK ibadah itu berbuat kebaikan saja. Kita tidak melihat maksiat hari ini ibadah. Kita tidak berbuat macam-macam hana tapung hana, ibadah Pak. Sudah ibadah. Niat kita ini kita pukul anak. Maka ipungur katanya wanu maka hati-hati. Seorang ketika sedang marah, dia itu akan seperti binatang buas. Dia tidak mau tahu Pak. Ya nami baju badan binatang. Kaya itu ipuhan Pak. Kan ada kisah-kisah beberapa tahun yang lalu. Seorang bapak baru kredit mobil. Tiba-tiba ada umur waduh deh Pak. Dia ambil ambil paku. Dari bapak berbaik gambar. Ya penjaga ya gambar adik cantik ya gambarnya Pak. Ikan liar Pak hijau ibu patah di luar negeri Pak. Dipatahkan tangan anaknya. Ya. Ketika seorang itu nafsu sudah menguasai dia sudah seperti binatang buas. Dia tidak mau tahu itu anak kandungnya. Tidak mau tahu dia umur baru 2 tahun. Nah itu betul Pak. Jadi makanya ketika kita bisa mengontrol nafsu itu untuk tidak berbuat maksiat, kita sudah beribadah. Ya, maka ibadah itu syatrani tadi. Ibadah yang kita cari dan ibadah al-ijtinab. Ijtinab itu apa? Kita tinggalkan saja sudah dapat pahala. Kita pergi salat sudah dapat pahala. Kita salat dapat pahala. Kita meninggalkan maksiat dapat pahala juga. Maka ini namanya syatrul ijtinab. Oh nafsu ini menyuruh saya untuk berbuat baik. Ketika kita jawab tidak, kita sudah beribadah. Ketika kita ingin memukul anak, lu manusia, lu ke binatang. Saya bukan binatang, saya manusia. Tak pupuknya Pak, kamu demi pahala, Anda jadi tapuan. Kita sudah marah, sudah memuncak, kita akan kita berwudu. Ya, sudah dapat pahala, 2 pahala lagi Pak. Yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua kita berwudu karena suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan ibu sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.